Om Swastiastu. Oke, selamat pagi ya anak semua. Pagi, Ibu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, hari ini ada yang sudah masuk? Jadi awalnya itu banyak masalah-masalah yang terjadi di kelas, seperti kayak muridnya itu ngantuk, sulit konsentrasi, kebanyakan bengong, agak kesulitan anak-anak itu belajar, apalagi untuk materi pembelajaran yang lumayan cukup padat seperti materi IPS. Jadi di situ kendalanya. Oke, anak-anak, hari ini seperti yang guru sudah bahas kemarin, kita belajar tentang kerjasama dalam bidang ekonomi di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara. Setelah dia mengikuti kegiatan, beberapa pelatihan tentang kompetensi pedagogi guru, saya ketemu tentang pembelajaran diferensiasi, di mana mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Nah, dari situ saya mulai asesmen awal dulu. Ternyata itu banyak murid-murid saya itu yang suka atau yang bercita-cita menjadi seorang atlet bola, terus juga dokter. Nah, jadi saya berusaha menghadirkan pembelajaran yang mengakomodasi hobi dan cita-cita mereka. Jadi mulai dari itu asesmen awal yang saya lakukan, itu saya lihat minat belajar siswa, profilnya seperti apa. Nah, dari situ saya mulai melakukan pendekatan. Itu mata pencarian penduduk ya, sosial, budayanya. Budaya di dalam Vietnam itu mereka terdiri dari banyak etnis ya, di sini ya, banyak sih etnisnya macam-macam. Jadi pembelajaran diferensiasi konten ini tidak hanya konten saja, ada prosesnya juga, ada juga sampai ke produknya. Jadi bisa nanti sesuai dengan minat, profil, dan kebutuhan belajar anak. Jadi memang benar-benar diferensiasi ini mengakomodasi kebutuhan dan keberagaman dari setiap keunikan anak-anak masing-masing. Silakan kalian pilih satu negara, tulis di sticky note-nya mengapa kalian memilih negara tersebut dan ingin mempelajari negara tersebut lebih lanjut. Sebelum itu, Bu Guru akan tampilkan satu buah video yang berkaitan tentang peran dan posisi masing-masing negara dalam kegiatan ekonomi. Ya. Kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN terkait kegiatan ekonominya. Selanjutnya, untuk menambah wawasanmu, mari kita cermati informasi berikut dengan seksama. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Anak-anak itu lebih senang, lebih bersemangat, dan lebih ketika mempelajari sebuah materi, mereka akan mempelajarinya duluan gitu. Jadi sebelum saya masuk kelas, mereka udah punya bekal gitu di rumahnya atau sudah punya keterampilan sebelumnya. Jadi benar-benar pembelajarannya bisa tersampaikan dengan baik. Silakan keluarkan kertas origami kalian. Nah, informasi tadi itu dicatat di kertas origami dan dibuat dalam bentuk peta konsep. Ya. Sangat jauh sekali ya berbedanya. Apalagi anak-anak itu yang awalnya itu kita harus suruh dulu anak-anak belajar. Anak-anak itu harus kita tuntun dulu di sekolah belajar. Tapi kalau dengan diferensiasi konten ini, anak-anak udah mencari tahu dan udah punya seperangkat pengetahuannya sendiri. Jadi ketika mereka belajar di kelas pun, mereka untuk menghubungkan atau mengkoneksi antar materinya itu lebih cepat. Jadi pembelajaran di kelas tuh jauh lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Oke, sudah selesai? Oke, dari
Sebelum saya mengenal diferensiasi proses, murid ibaratkan selembar kertas kosong, yang mana saya isi tanpa saya melihat murid paham atau tidak materi yang saya berikan. Dampaknya, kelas menjadi sepi, murid mengantuk, bahkan ada murid yang meletakkan kepalanya di atas meja. Di saat saya memberikan materi, tidak melihat murid bersemangat. Jika diberikan latihan soal, maka mereka akan melihat mencontoh kepada temannya. Di sini ada kelompok satu, nanti kita beri nama kelompok kalkulus. Kelompok dua kita kasih nama aritmatika. Kelompok tiga kasih nama trigonometri. Kelompok empat kita kasih nama kelompok geometri. Dan kelompok yang terakhir, kelompok lima, yaitu aljabar. Jadi ayo anak-anakku sekalian membuat kelompok sesuai dengan yang Bapak tentukan barusan. Ada yang mau menanyakan? Gimana? Ya silakan, kelompok trigonometri silakan. Mana yang mau ditanyakan yang tidak mengerti? Oh ini kok bisa nilainya min? Begini ya, ini kan nilai mutlak X plus 2 sama dengan 3 ya kan? X plus 2 sama dengan 3. Sekarang X sama dengan 3 min 2. 3 dikurangi 2 sama dengan 1 gitu. Ngerti anak-anak? Ya. Ini masih ada sisa waktu. Sambil menunggu kelompok yang lainnya, silahkan kelompok kalkulus belajar mandiri. Boleh pakai buku teks atau pakai HP, belajar lihat di YouTube yang berkenaan dengan persamaan nilai mutlak ya. Ayo silahkan kalian belajar mandiri. Ini bagaimana kelompok yang lain? Ya silahkan kelompok ini yuk. Ini nomor 1, duanya kalau pindah ruas dibagi atau dikurang. Oh ya begini, ini perhatikan ya yang lainnya. Nilai mutlak 3x min 6 min 2 sama dengan 15. 2 nilai mutlak 3x min 6 sama dengan 15 plus 2. Saya buat durasi proses belajar yang bervariasi. Saya memberikan pendampingan khusus yang lebih lama kepada murid yang merasa kesulitan memahami materi yang saya berikan. Kepada murid yang lebih paham, saya berikan kesempatan belajar mandiri dengan belajar di buku paket ataupun YouTube yang penting relevan dengan materi yang saya berikan. Kami dari kelompok kalkulus akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persamaan nilai mutlak. 3Z plus 8 per 2Z min 3 sama dengan 4. 3Z plus 8 sama dengan min 4 dikali 2Z min 3. Jadi penyelesaiannya adalah Z sama dengan 4 atau Z sama dengan 4 per 11. Perasaan saya sebelum mengikuti pembelajaran diferensiasi proses, biasanya saya hanya diam. Kemauan untuk belajar matematika itu hanya sedikit. Bahkan jika saya tidak tahu, saya tidak ingin bertanya kepada guru. Semangat saya bertambah. Kemauan untuk belajar matematika itu semakin meningkat. Bahkan waktu pun terasa kurang untuk belajar matematika. Dan biasanya kami didampingi oleh guru. Dan saat saya tidak mengerti, saya selalu bertanya kepada guru. Sekarang, apa kesimpulan dari kalian belajar dari persamaan nilai mutlak dengan satu variabel?